Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan lindungan dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Farhan Sutisna, Muhammad Lutfi Kadafi, Muhammad Rizky Al-Misbah, dan Umar Abdul Syafiq. Kami akan membahas materi tentang sastra banding, sastra aliran Perancis dan aliran Amerika, tokoh sastra banding aliran lama dan aliran baru. Sebelum materinya dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niwayan Ayu Permatasari selaku dosen pengampu mata kuliah sastra banding karena telah mengizinkan kami untuk menjelaskan materi ini. Materinya yang pertama di sini ada sastra banding. Sastra bandingan merupakan kegiatan membandingkan sastra sebuah negara dengan sastra negara lain atau membandingkan sastra dengan bidang lain sebagai keseluruhan ungkapan kehidupan. Endra Suara, tahun 2011, halaman 10. Kedua aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda, walaupun tidak saling bertentangan. Persamaan kedua aliran tersebut yakni memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mencari pengaruh karya sastra satu dengan karya sastra lain di berbagai negara. Yang kedua, untuk menentukan mana karya sastra yang orisinil dan mana yang bukan dalam lingkup perjalanan sastra. Yang ketiga, untuk menghilangkan kesan bahwa karya sastra nasional yang lebih hebat daripada karya sastra nasional lainnya. Setelah sastra banding, di sini ada aliran Perancis, yang disebut juga dengan aliran lama. Dinamakan demikian karena sastra bandingan lahir di negara Perancis dan dibidangi oleh para pemikir Perancis. Para pelopor sastra bandingan di Perancis antara lain Fernand Baldensperger, Jean-Marie Kerr, Paul van Tighem, dan Marius Francois Guyard. Buku-buku yang telah mereka tulis antara lain sebagai berikut. Endra Suara, tahun 2011, halaman 25-26. Di sini buku yang pertama adalah Literatur Kompare, Paris, tahun 1932 sampai 1951, karya Paul van Tighem. Yang kedua adalah Literatur Kompare cetakan pertama, Paris, tahun 1951, edisi cetakan kelima tahun 1969 oleh Marius Francois Guyard. Yang ketiga adalah Literatur Compare depuis Indemicile dalam Annales du Centre Universitaire Méditerranéen 3 tahun 1951, halaman 69 sampai 77, karya Jean-Marie Kerr. Sastra bandingan awalnya memang berkembang di Prancis, Inggris, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Selanjutnya, sastra bandingan juga melebarkan sayap ke Amerika dan Asia pada umumnya. Sejak tahun 1970-an, sastra bandingan mulai berkembang dengan mengkaji karya-karya André Malraux, William Somerset Maugham, dan Franz Kafka. Pada awalnya, sastra bandingan sekadar membandingkan karya sastra dengan karya sastra untuk mencari kefavoritan dan keoriginalitasan karya. Endra Suara, tahun 2011, halaman 130. Setelah aliran Prancis, di sini ada aliran Amerika yang juga disebut aliran baru. Dinamakan aliran baru karena aliran ini mengembangkan aliran Prancis. Antara aliran Prancis dan aliran Amerika memiliki wawasan yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Aliran Amerika atau aliran baru cenderung lebih longgar dalam membandingkan karya sastra. Di samping sepaham dengan aliran Prancis dalam hal-hal tertentu, mempunyai pandangan lain mengenai konsep perbandingan. Aliran Amerika berpandangan bahwa sastra bandingan bisa membandingkan karya sastra dengan karya bidang ilmu dan seni tertentu, seperti sastra dengan sejarah, sastra dengan falsafah, sastra dengan politik, sastra dengan ekonomi, sastra dengan sosiologi, sastra dengan agama, dan sastra dengan seni lukis. Bandingan seperti ini dapat memperluas peran sastra bagi segmen kehidupan lain. Di sini ada perbedaan wawasan aliran Prancis dan aliran Amerika. Di sini saya mungkin hanya menyebutkan beberapa aja. Yang pertama dari aliran Prancis ada pelopor pertama lahir sastra bandingan. Aliran Amerika mengembangkan pemahaman teori sastra bandingan dan aliran sebelumnya, yaitu dari aliran Prancis. Yang kedua dari aliran Prancis membandingkan setidaknya dua karya sastra dari negara-negara yang berbeda. Sedangkan aliran Amerika selain membandingkan dua karya sastra, aliran Amerika juga beranggapan sastra bandingan dapat pula membandingkan sastra dengan bidang ilmu dan seni tertentu.
Yang ketiga dari aliran Perancis. Dalam konsep aliran Perancis hanya membolehkan pengkajian karya sastra dengan jenis yang sama. Maksudnya misalnya puisi dengan puisi, cerpen dengan cerpen, naskah drama dengan naskah drama. Sedangkan aliran Amerika, dalam aliran ini pengkajian perbandingan karya sastra tidak hanya sebatas dengan karya sastra saja, tetapi perbandingan dapat dilakukan dengan disiplin seni lain seperti puisi dengan lagu, cerpen dengan lukisan, naskah drama dengan instalasi, dan sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah bersedia mendengarkan materi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.